kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Setelah menjalani pemeriksaan selama 6 jam di kantor Polda Metro Jaya Kamis sore kemarin, AGH akhirnya ditahan selama 7 hari untuk kebutuhan penyelidikan. Dari sejumlah bukti rekaman dan CCTV didukung kesaksian para saksi, AGH diduga terlibat dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan korban D koma. Dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih 6 jam, ini kami sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak, malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Terkait dengan penahanan AG sebagai anak berkonflik dengan hukum, kami juga mendukung penuh upaya proses hukum yang sudah dilakukan oleh para penyidik di kepolisian sesuai dengan amanat yang tertuang di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana tahun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Kami akan membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Hal ini sesuai dengan pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA tersebut. Tentu kita juga mengapresiasi ya kerja kepolisian, kemudian juga terutama kami dari pihak keluarga juga sangat apresiasi kepada teman-teman LBH-GP Ansor ya, karena dari awal sampai sekarang kita itu menyerahkan untuk proses hukumnya ke LBH-GP Ansor. Selain sejumlah bukti CCTV, saksi kunci ibu pemilik rumah yang pertama mengetahui kejadian penganiayaan juga terungkap jika AGH terlibat dalam perekaman dan sama sekali tidak melerai ketika D dianiaya kekasih AGH, yakni MDS yang dibantu SL yang telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. Fakta lainnya juga diungkap paman korban, jika saat kejadian, AGH juga sempat menyetir kendaraan yang dipakai MDS saat menganiaya D. Ditemani tante dan LS saat itu, AGH mendatangi Polsek Pesanggerahan untuk menjalani pemeriksaan. Ada informasi nggak siapa yang lalu mengembalikan mobil ke Polsek? Apa dia pada saat mobil balik, kita ada. Yang nyetir siapa? Agnes malah. Oh, ini informasi baru. Agnes nyetir mobil. Saya yang lihat langsung. Oke, dia datang ke situ waktu itu kita hanya menyerahkan ada, mobil atau dia memang dipanggil juga sebagai dipanggil. saksi? Jadi dia bersama, kalau nggak salah ada perempuan yang informasinya waktu itu tantenya. Yang nyetir siapa? Agnes. Oke, ini iya, saya juga. SIM itu umur berapa ya? SIM itu kan harusnya bukannya 17 ya? Ya. Itu juga kan informasi yang beredar dia umur 15-an ya. Oke, ini banyak banget bisa dibuktiin tuh ada kejanggalan. CCTV-nya kan di Polsek itu. Oke, jadi dia datang bersama seseorang yang diakui jadi mereka sebagai tante. Kalau nggak salah itu di mobil bertiga, Sen, Agnes sama tantenya. Tantenya Agnes atau infonya waktu itu tantenya Agnes karena katanya informasinya itu Agnes ini kan di bawah umur kan, jadi harus didampingi. Terus kita dampingin, cuma pada saat mereka datang memang waktu itu karena kita cukup rame, terus dari kepolisian juga minta kita untuk jangan terlalu rame, udah saya ajak teman-teman udah kita di luar aja ngikutin proses sambil waktu itu kita nunggu saksi yang keluarga yang temennya David ini. Mas Rustam pertama kali melihat Agnes tahu nggak peran dia apa? Enggak. Jadi cuma pikir teman. Iya, karena jadi kan waktu diceritain ada 3 orang, cuman mereka ini saksi karena dari awal itu dari pihak kepolisian itu
di Polsek Pesanggerahan itu sudah menyampaikan bahwa ini ya si Mario udah ngaku dia yang mukul, jadi cuma yang terlibat dan terkesan menyerahkan semua kesalahan pada MDS dan LS. Jadi yang merekam kejadian tersebut adalah S. Di sini menggunakan HP dari MDS. Kemudian di saat akhir-akhir video, si S seperti mengoper HP dari MDS ini karena S di sini ingin menghampiri korban di situ. Jadi karena S ingin maju ke depan, makanya handphonenya diberikan kepada AGH di situ. AGH di sini refleksnya ya menerima saja karena dia di sini shock. Kemudian yang lumayan banyak disinggung adalah suara seperti tertawa. Bahwa sebenarnya tidak ada yang tertawa di situ dari pihak AGH. Jadi AGH di situ sama sekali tidak tertawa dan sama sekali tidak menunjukkan ekspresi senang gitu. Malah sebaliknya dia takut di situ. Dia takut, makanya refleksnya mengalihkan pandangan pada saat itu, dan makanya ketika diberikan handphone dia terima-terima aja. Kemudian ketika di akhir-akhir detik-detik akhir itu ibu dari saksi R yaitu saksi N ini berteriak di situ. Jadi setelah teriakan woi dari ibu R ini, AGH tersentak gitu, tersadar dari shocknya itu, dari freeze-nya itu, dan respon pertamanya adalah mematikan handphone tersebut. Kemudian terkait isu selfie yang beredar, itu tidak benar karena ini pun disaksikan langsung oleh ibu dari R yang pada saat itu melihat AGH juga menopang kepala D di pangkuannya. Dan tangan kirinya itu memegang tangan D. Ketika AGH sedang menopang kepala D ini, justru dia membisikkan kepada si D ini untuk tenang, mengatur nafas gitu. Jadi memang isu-isu selfie yang beredar itu tidak benar. Jadi ketika kemudian saksi N ini memegang korban, itu sempat berujar kepada pelaku M. Kamu siapa? Gitu. Oke, kamu si ibu N ini, ibu N ya? Kamu apakan anak ini? Saya harus ngomong apa dengan orang tuanya? Mereka diam aja. Sini kamu, ke si perempuan ini. Saya pinjam paha kamu nih untuk sadarkan korban, karena sudah nggak berdaya, sudah terkapar. Tapi terkesan si A ini agak keberatan, nggak mau membantu. Akhirnya terpaksalah saksi kita N ini yang mengangkat. Baru kemudian seperti gimmick aja korban si A ini ikut membantu mengangkat juga. Tetapi itu dilakukan bukan karena kesadarannya mereka, tapi karena perintah. Setelah video pembelaannya difasilitasi Najwa Shihab viral, Najwa justru banjir kecaman dari warganet karena dianggap memfasilitasi pembelaan kubu AGH. Terlebih dalam video itu Ivana seolah mengetahui detil kronologi, padahal tak ada di lokasi. Ivana juga tak mengucapkan simpati atau bela sungkawa ke publik atas kondisi David. Dan kalau kita melihat ada upaya kesannya seperti memutarbalikan fakta, kan, membelokkan peristiwa. Padahal mereka yang memberikan keterangan ini kan tidak berada di lokasi kejadian. Maka saya kira R dan N ini sebagai orang yang kemudian berada di lokasi kejadian perlu untuk meluruskan peristiwa yang benar kepada publik, kan, bahwa ini yang kemudian terjadi, bahwa inilah kemudian sikap para pelaku pada saat penganiayaan terjadi, bahwa siapa yang membawa korban ke rumah sakit, bahwa siapa korban membawa ketika apa yang terjadi pihak kepolisian datang kemudian memeriksa perkara ini, seperti itu. Kalau kita melihat dari bukti chat-chat yang beredar kan di media sosial antara AG dengan korban, itu kan sebetulnya ada permintaan supaya korban dikirimkan aja lewat Gosen. Sempat dilakukan Sherlock karena sedang berada di lokasi di rumah temannya ini. Jadi itu kartu pelajarnya David yang disimpan sama AG, dia alasannya mau mengembalikan. Biar Gosen aja, nggak mau. Gosen aja kirim, nggak perlu harus ketemu, Gosen aja. Di Gosen kirim share location. Iya, dikirim share location, nggak tahu dia nggak Gosen, tapi dia datang. Yang pasti ini kan suara masyarakat ya, dan masyarakat juga punya cara sendiri ya untuk menilai proses ini. Yang pasti apapun yang dilakukan jika itu memang dampaknya baik buat sesama, ya tentu kita saling support.
Fakta versi Ivana juga langsung ditepis pengacara saksi kunci, seorang ibu pemilik rumah di Komplek Pesanggerahan yang melihat AGH ikut merekam hingga tak melerai kejadian penganiayaan. Jadi dipastikan ketika dia mendatangi lokasi kejadian, mereka tidak ada dalam posisi menolong korban. Jadi dipastikan ketika dia mendatangi lokasi kejadian, mereka tidak ada dalam posisi menolong korban. Saksi yang datang sebetulnya sesaat setelah penganiayaan selesai. Dan dihentikan oleh dia? Sudah terkapar, sudah tidak berdaya, sudah tidak ada gerakan. Seperti itu yang terjadi. Ketika tidak ada gerakan? Sudah tidak ada gerakan. Dalam kondisi mohon maaf, banyak darah yang keluar? Iya, itu dia shock, panik. Karena nggak semua perempuan kan siap untuk melihat orang yang berdarah. Bahkan kalau kita melihat kecelakaan lalu lintas saja belum tentu kita berani lihat. Dari mana saja yang ada? MDS juga tampak tak memperlihatkan penyesalan ketika berada di Polsek Pesanggerahan. Sementara SL juga sempat membantah terlibat. Padahal orang dekat MDS yang diduga ikut memanas-manasi agar melakukan penganiayaan bahkan merekam kejadian. Saya heran saat duduk itu ya, dari saya pribadi saya melihat orang ini nggak ada ekspresi wajah bersalahnya kayak gitu. Di Polsek itu pertama kali ketika ketemu, itu saya nggak tahu kalau dia itu saksi, ternyata yang sekarang juga jadi tersangka ya, tersangka. Karena waktu datang, begitu datang, dia salaman sama saya, salaman. Dia ngakunya temennya David. Padahal Shane ini kan yang di video ikut. Betul. Dan saya kan nggak tahu karena kita waktu itu kan nggak, kita belum pernah lihat video, kita nggak tahu keterangannya. Di berita sih dibilang dia mencontohkan menyuruh David sujud minta ampun kepada Mario. Saya baca salah satu headline-nya bilang gitu. Dan ternyata memang dia yang nggak bisa salaman saya itu, dia langsung keluar bawa mobilnya itu. Bawa mobil yang mana nih? Mobil yang Broden itu kan, yang katanya. Oh, jadi habis salaman. Iya. Ini dia langsung, dia yang bawa nyetir mobil ini. Iya, iya. Dia yang keluar pergi sama mobil itu. Penganiayaan yang mengakibatkan korban D hingga alami koma selama 2 pekan ini terus membetot perhatian dan simpati selebriti, termasuk Tisa Biani. Sesuai karena kondisinya David juga semakin baik, tentu orang tuanya juga ini ya, juga semakin tenang, semakin bahkan sesekali kita ajak bercanda juga sudah mulai tersenyum, bahkan tertawa bersama karena dia mengikuti kondisinya David ya, dibanding dengan hari-hari sebelumnya yang memang penuh tekanan ya. Aku berdoa dan harapannya semoga baik-baik aja, David semoga diberikan perlakuan seadil-adilnya dan sebijak-bijaknya. Kan semangat David cepat sembuh, lekas sembuh, mudah-mudahan nggak ada yang efek-efek di kemudian hari, jadi bisa kembali beraktivitas, sekolah, belajar. Pasti hanya bisa memanjatkan doa buat David biar segera pulih, speedy recovery, bisa beraktivitas lagi tanpa kekurangan suatu apapun. Di sisi lain, jurnalis senior Aiman juga menemukan fakta baru seputar penggelapan aset terutama Rubicon dengan KTP atas nama AS yang belakangan diketahui ngontrak di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Nasib AS kini diduga tengah disembunyikan oleh salah satu oknum pensiunan polisi berpangkat AKBP. Emang ada kewajiban harus jelasin ke media, Pak? Nah, nanti kalau saya ditanyain gimana? Jadi ojo begini lho Pak, ojo jadi keruh masalah ini. Ya enggak. Urusan apa? Ya lho Pak. Iya. Asa pikir ngerti urusannya apa-apa malah kegowo-gowo kan sakit. Sopan apa kan seorang sakit kalau harusnya lebih kasihan ke saya karena saya ke bawah-bawah juga karena itu warga saya yang dicecar dengan pertanyaan berbagai media loh Pak ini. Jadi yang diminta klarifikasi dari wartawan itu soal keberadaan Pak Asep gitu loh, dan kepemilikan Rubicon itu yang memang di BPKB dan SNK atas namanya Asep, itu aja Pak. Saya sendiri juga lost contact ya kan, nggak bisa dihubungin, nomor teleponnya ada susah untuk dihubungin. Nggak bisa sama dihubungin. sekali. Iya. Diumpetin sama siapa Pak? Disembunyikan sama siapa? Kurang tahu saya. Kurang tahu ya. Ini Pak RW nih. Pak RW. Pak RW. Iya, Pak RW. Jadi disembunyikan sama siapa Pak? Ada informasi nggak? Untuk sementara saya tidak tahu Pak. Nggak tahu? Tidak tahu Pak. Menghilang tiba-tiba?
Kemungkinan gitu ya Pak RT, karena memang kita di RW saat ini baru dengar kemarin kejadian itu. Dicari langsung nggak ada? Nah, terus saya sendiri kaget, kok bisa terjadi? Ini kok bisa terjadi? Ya? Kok bisa terjadi ngilang tiba-tiba? Ahmad Saifuddin ya? Betul. Pertanyaan besar, kenapa kok tiba-tiba hilang Ahmad Saifuddin ya? Kemana? Karena kita pas di sana datang, mobilnya kan keluar. Terus teman-teman kasih tahu ini kok mobil yang barang bukti. Barang bukti. Karena saya waktu buat laporan sempat nanya, Pak, kok mobilnya nggak ada, mobilnya keluar. Nah, jawaban dari petugasnya waktu itu, mobilnya dipakai untuk jemput saksi. Saya nggak tahu ya prosedur seperti apa yang dari polisian, tapi memang bahasanya waktu itu jemput saksi. Terus saya kasih tahu ke teman-teman, enggak, itu mobil dipakai untuk jemput saksi, nanti balik lagi. Maksudnya begitu. Sempat lapor nggak? Kita sempat ngomong, Pak, itu tadi plat nomornya beda. Saya lupa ya waktu itu reaksinya seperti apa. Katanya, oh iya nanti kita akan urus itu. Sejumlah fakta kasus besar lainnya seolah pelan tapi pasti mulai terungkap. Bagaimana selebriti melihat keprihatinan dari situasi ironis ini? Benarkah praktik penggelapan pajak ini berbanding dengan gaya hidup yang dipamerkan para pesohor? Benarkah warganet puas dengan penangkapan AGH? Yang pasti kita meminta untuk setiap pelaku itu diproses seadil-adilnya. Kita semua bisa belajar hal yang baik dari cerita ini gitu, termasuk juga terima kasih untuk mengingatkan aku sebagai, maksudnya aku juga ibu, jadi bisa punya pengingat gitu untuk sama-sama ngerangkul anak kita semua ya gitu. Daripada adu jontos, mendingan adu ide, adu kreativitas, adu karya, kan lebih bener ya daripada begitu-begitu nggak ada hasilnya. Hasilnya udah kelihatan kan di TV-TV, di media, keluarga susah. Dan untuk para pelaku semoga diberikan hukuman yang setimpal aja sih. Ya memang kejadian ini nggak enak ya, tapi ya harus kita terima dan mudah-mudahan bisa saling memaafkan walaupun proses hukumnya berjalan supaya menjadi contoh ya bahwa hal ini nggak harus terjadi.